Halo semuanya. Sekarang saya mau menjelaskan untuk final project dari Intro to the Animation. Eh, saya mau minta dibuatkan eh, tiga scene parallax animation dari foto yang hasil karya sendiri ya. Fotonya jangan ngambil dari Google atau ngambil dari mana, tapi hasil foto yang diambil sendiri, terus dibuat parallaxnya. Jadi ada tiga scene foto berarti ya. Yang ada tiga macam foto yang digabung jadi satu. Nah, untuk yang scene satu paralaksnya, kedua paralaks yang foto satu lagi, yang ketiga kita taruh scene-nya itu paralaksnya seperti yang saya kasih tutorial yang terakhir yang depth of field yang pakai hmm, tingkat apa namanya tingkat blur yang berbeda itu. Yang ada aperture-nya kita bisa bisa atur aperture-nya itu untuk yang scene ketiga. Jadi scene yang pertama paralaksnya biasa, scene kedua paralaks juga, scene yang ketiga paralaks yang pakai depth of field. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Jadi paralaks tapi endingnya itu nanti kalau ini kan yang terakhir kita bikin ini terakhirnya logo Lasal ya. Yang logo Lasal ini diganti jadi nama. Jadi namanya masing-masingnya. Misalnya kalau yang bikin ini Adina ya terakhirnya berarti namanya Adina. Kalau yang bikin Nike ya berarti terakhir namanya Nike. Siapa lagi? Saskia berarti Saskia namanya. Kalau Zioni ya terakhir namanya Zioni. Gitu. Untuk ending belakang. Jadi logo ini yang menjadi logo ini nih diganti jadi nama. Tapi fotonya bukan yang ini ya. Maksud saya itu fotonya scene-nya seperti ini, pergerakannya seperti ini. Tapi nanti ini hasil kompilasi dari foto-foto yang udah pernah diambil, dibikin di layout di Photoshop, terserah layoutnya gimana. Terus nanti digerakin seperti ini. Terakhir tulis namanya, gitu ya. Ini contoh layoutnya kan seperti ini. Ini contoh layoutnya Lasal kalau ini kan. Ada foto, ada yang fashion design, ada yang ini apa nih, macam-macam ya. Nah, nanti hasil karya fotonya itu dibikin kompilasi ini apa namanya? eh nah, di layout seperti ini. Foto-fotonya di belakang, di depan namanya. Gitu. Ini untuk yang scene yang ketiga. Yang scene yang pertamanya misalnya nih. Ini berarti ini kan saya rename ini jadi scene 3 ya. Ini yang terakhirnya nanti ini. Yang logo ini berarti nanti di replace jadi nama. Logo ini layernya yang ini jadi nama. Karena ini logo Lasal, saya mau ganti jadi nama saya lah contoh ya. Gede banget size-nya. Henry misalnya. HENRY. Misalnya ini contohnya, ini nama saya ini contohnya. Fontsnya terserah nih ya, biar gaya-gayaan aja sih kasih font sini. Brad C script apa nih fontnya gini deh, namanya Henry. Terus di bawah nama kelasnya atau apa informasi terserah, pokoknya terakhir namanya. Informasi untuk terakhirnya saya bebasin mau namanya aja, terus dikasih apa ya namanya, dikasih fotografer kayak atau apa gitu ya, atau all pictures taken by gitu apa ya, terserah biar kelihatan. Kasih putih nih outline-nya karena tadi saya lihat di sini hilang dia. Nah, kalau ini kan, nah kalau pakai outline dia lebih stand out karena dia uneven. Saya kasih jarak
Ini saya pre-compose karena saya nggak, karena kan udah ada animasinya tadi. Saya pre-compose biar nggak perlu bikin ulang nih. Kalau kalian nggak perlu di pre-compose juga nggak apa-apa kayaknya. Henry terakhirnya. Nah, jadi saya tahu. Nah, ini bisa jadi portfolio kalian juga kan jadinya. Jadi foto-fotonya, hasil karyanya di belakang, depannya nama. Kasih informasi, terserah tulisannya apa di sini. Oke, ini satu, scene 3. Ini akan saya taruh di scene yang paling belakang. Saya mintanya kan 3 scene tadi. Scene pertamanya misalnya saya mau taruh, yang pertama kita bikin itu kan yang burung itu ya. Burung, composition layer size. Ini bird ini saya ganti jadi scene 1. Scene 1 ini seperti biasa bikin parallax-nya angin. Pohon belakangin. Ini deh. Nah, terus saya kasih layer apa lagi? New layer kamera. Defaultnya itu kan 50 mm. Depth of field nyalain juga nggak apa-apa. New lagi. Null object. Null object jangan lupa 3D. Posisinya terserah mau di mana. Saya taruhnya kalau saya taruhnya di burung ini aja. Terus kamera parent ke null object. Nanti yang saya gerakin adalah null objectnya. Oke, balik ke aktif kamera. Background kenapa jadi kecil? Karena dia saya taruh mundur ke belakang, otomatis kan mengecil kalau dimundurin ke belakang. Saya gedein biar ini. Terus pohon juga saya gedein. Geser ke samping. Ya, tadi daun saya dorong. Kalau burung nggak saya apa-apain kan, dia tetap di tempat. Berarti saya sih tetap. Daun tadi saya majuin, otomatis berarti dia membesar karena dideketin ke arah kamera. Oke. Nah, ada tambahan. Nanti deh, saya gerakin dulu kameranya. Positionnya. Ini awalnya misalnya -5 lah. Contohnya -5. Saya kunci di. Nah, setiap scene saya mintanya 5 second. 5 second berarti durasinya berapa tuh? Kalau yang kita pakai standarnya adalah 25 frame per second, berarti kalau dia 5 second itu 25 dikali 5 kan. 25 kali 5 itu 125. Jadi setiap frame, setiap scene durasinya 5 second. Atau kalau secara framenya 125. 125. 125 frame itu 5 second, oke. Nah, durasinya segini. Jadi setiap scene 25 frame saya mintanya. Zoom in biar kelihatan bagus. Kebanyakan. Segitu aja. Oke. Ini untuk yang scene 1. Fotonya hasil karya sendiri ya, bukan yang ngambil dari Google. Kan kelasnya fotografi, harusnya punya dong stok fotonya, atau nggak, kalau nggak punya bikin stake lagi aja, ambil gambar lagi. Nah, saya ada satu tambahan nih yang saya kemarin lupa ngajarin. Kita punya tools di After Effects ini namanya Puppet Pin Tools nih, Puppet Pin Tools, Puppet Pin Tools nih. Dia itu seperti paku yang bisa ditusuk ke image-nya. Misalnya ini saya contohnya burung.
Di awal ini saya mau bentuknya itu saya bikin dulu titik-titik yang saya pakunya. Di sini saya paku, di sini juga, di sayap juga, di sayap juga, di pala satu. Saya maunya di awal. Nah, kalau kita klik ini nih, Puppet Pin Tools ini, otomatis di layersnya itu udah keluar efek puppets dan dia bikin mesh, yaitu titik-titiknya itu dia udah bikin keyframe sendiri. Nah, tuh dia ada keyframe-nya. Masing-masing titik. Kalau yang ini berarti yang ke highlight itu palanya kan. Puppet Pins yang bawah itu yang ke highlight sayapnya. Ini udah dikasih keyframe sendiri. Tuh, ini udah ada keyframe-nya. Jadi tinggal geser ke belakang. Oh, di awal misalnya saya mau dia sayapnya agak turun atau agak naik juga boleh. Di awal agak naik. Di awal dia agak naik. Kepalanya gini. Oke, terus di ending saya maunya sayapnya mengepak ke bawah. Tuh. Nanti dia bergerak. Karena di awal saya kasih puppet pin, saya kunci di posisi yang beda dan di terakhir saya geser lagi posisi yang beda. Jadi kalau dia di play, tuh bergerak dia. Ya kan? Sayapnya bergerak, kepalanya bergerak. Itu dia karena dikasihin puppet pin. Tuh. Kalau belum berasa kelihatan gerak, tambahin aja. Saya di ini, si endingnya bikin lebih ekstrim lagi biar dia kelihatan. Bisa. Seperti itu. Itu puppet pin tools. Tambahan ya kalau mau pakai. Oke, saya udah punya puppet pin tools di scene 1. Kalau main depth of field-nya bisa. Di kamera ini kan ada depth of field-nya nih. Udah saya aktifkan depth of field-nya. Tuh, depth of field-nya udah on. Kita cek dulu. Depth of field-nya ini fokus distance-nya ada di mana? Oh, ada di burung. Fokus distance-nya itu kalau saya gerakin, dia ada di burung. Berarti kalau saya naikin aperture-nya atau blur level-nya, ini fokus ada di burungnya. Lihat ya. Misalnya aperture-nya saya naikin. Tuh. Yang lain blur, burungnya enggak. Kalau mau mainin change focus, berarti kita lihat di sini. Custom view. Keyframe dulu change focus, berarti focus distance-nya kita aktifkan keyframe-nya ini. Kita tarik awalnya semua fokusnya di daun misalnya. Ini ya, kotak fokus distance kalau kita geser ada kotak yang bergerak di viewernya. Pertama saya kasih fokus distance-nya di pohon. Terus di dari detik 0 sampai detik ke 20 saya bikin fokusnya di pohon. Terus dari 20 ke 40 ke 50 deh. Saya geser fokus distance-nya pindah ke burung. Nah, ini ya perubahannya ada di sini. Dari frame ke 20 masih dia fokus di burung. Pas di frame ke 50 saya geser nih, lihat tuh, fokus distance-nya bergerak ya. Saya pindahin ke burung. Jadi dia akan terlihat seperti ini. Nih, sekarang kalau lihat di awal fokusnya ada di daun. Di luar yang itu akan blur karena saya taruh di sana fokus distance-nya di titik fokusnya ada di daun sekarang. Sampai 10 frame pertama masih di daun dan dari frame ke 20 ke frame 50 saya pindahin ke burung. Tuh, dia change fokus. Titiknya pindah ke burung. Ya, itu permainannya. Kalau untuk menambah tingkat
depth-nya, kita kedalaman dari blurry dari masing-masing objek itu kita mainin aperture-nya. Kalian kan kelas fotografi harusnya lebih tahu ya aperture kegunaannya untuk apa. Nah, kalau misalnya jarak antara masing-masing objek tingkat blurnya mau tetap segitu tapi eh, intensitas blurnya aja yang mau dirubah, itu kita maininnya di blur level. Jadi eh, jarak antara objek satu dan yang lain dari focus distance-nya nggak kita rubah, tapi tingkat blurnya yang kita rubah bisa. Ini ada blur level. Ya, tuh. Dibiarkan aja dia fokusnya di sampai dari frame ke 50 sampai belakang, saya biarin di fokus di burung. Ini cuma contoh ya, nanti kalian nggak pakai image ini. Image-nya cari sendiri ya dari yang hasil foto sendiri. Oke, ini udah saya punya scene 1. Yang belum adalah scene 2. Scene 2-nya misalnya saya mau kasih ini menjadi scene 2. Scene 2 anak lompat ini. Saya ganti anak lompat ini jadi scene 2. Dua kali. Ini dia. Seperti biasa, balikin dulu ke sini cursornya. Oke. Aktifkan dulu semua 3D layernya. Terus biasa jaraknya dipindahin, sky. Oh, ini sky-nya terlalu biru, saya mau ganti deh. Nanti kalau dia bergerak nggak begitu kelihatan kalau pakai sky ini. Saya ganti pakai awan ini aja. Nah, ini lebih enak. Awan yang tadi saya buang. Oke, baru mainin custom view-nya. Langit mundur ke belakang. Jauh. Daun saya majuin ke depan. Oke, jadi custom view-nya gini. Terus saya add new object 3D. Saya taruh di anak objeknya. Kedua baru kasih kamera. Presetnya 50 aja standar. Depth of field boleh dinyalain. Oke, kamera ditaruh di layer 2, di parent ke 0. Jadi yang bergerak nanti 0-nya aja. Kameranya akan ikut 0 kemanapun 0 pergi. Langit karena saya mundurin jadi mengecil, ya otomatis karena dia menjauh. Balikin lagi. Terus grass nih, rumputnya karena saya deketin menjadi membesar. Saya balikin lagi. Gini, oke. Nah, terus nolnya saya mau mainin. Position saya keyframe, rotation saya keyframe. Asal awalnya tuh mau ini deh awalnya. Kalau masih tidak terpotong berumputnya scaling aja biar dia penuh ke semua. Nah. Oke. Nolnya di sini, oke. Salah. Tujuh aja deh. Sama ini 5 second berarti 125 frame. Cek dulu. 125 frame, oke. Di belakang sini saya bikin rotation lagi, balik ke sini. Terus mungkin saya mainin sedikit tilt up. Ya. Nah, kalau grassnya masih kelihatan, tambahin aja scalingnya biar ketutup. Langit juga tuh. Langitnya juga gitu. Jadi kalau di play seperti ini. Nah, tuh. Ada satu lagi yang bisa kita mainin tadi apa? Itu puppet pin.
Kita mainin puppet pinnya. Kalau sekarang kan anak kecilnya itu lompat tapi nggak ada pergerakan. Kurang seru ya kelihatannya, kurang dramatis. Kita mainin lagi, kita lihat dulu pergerakan kameranya. Oke, paralaknya udah jadi. Sekarang tinggal kita mainin puppet pin tools. Anaknya saya kunci nih, kakinya di sini, pinggulnya, kakinya, lehernya, tangannya, tepat di tangannya sini. Ini juga di tangannya. Nih, di ending saya maunya salah ya, ini awan. Oke, saya buang dulu, salah. Anak kecil itu kid. Nah, ini harusnya kaki, pinggul, kaki lagi, leher, tangan, tangan. Oke, otomatis keluar puppet nih, efek di layernya kit. Terus dia akan bikin mesh deform sendiri, puppetnya tuh dia bikin keyframe otomatis. Jadi tinggal di slide ke belakang. Nah, di sini bentuknya mau kayak gimana? Saya mau naikin aja nih ke atas. Dia kesannya ada pergerakan lompatnya ke atas. Ini juga naik ke atas misalnya. Ini juga naik ke atas. Ketinggiannya ini. Oke, nah di awal saya mau bikin agak turun. Biar lompatnya berasa. Ini juga. Ini juga. Agak sedikit. Jadi dia bergerak. Puppet pinnya kan berubah tuh dari bawah ke atas. Dia kan seperti ini. Ya, kaki sama tangannya bergerak karena dikasih puppet pin tools. Pergerakannya seperti ini. Tuh. Ya. Ada pergerakan lompatnya sekecil. Nah ini kita udah punya 3 nih. Scene 1, scene 2, scene 3 tadi tuh kan yang ini. Yang namanya terakhir tuh. Di foto-foto, di kolase ya, dibikin kolase. Terus endingnya nama. Namanya jangan malu-malu, gedein aja namanya. Informasi yang lain saya bebaskan, mau dikasih informasi apa. Apakah my portfolio atau apa, terserah. Udah jadi seperti ini. Oke, ada 3, scene 1, scene 2, scene 3. Nah, ini tinggal di save. Save as, saya bikin saya namain ini my final project. Tuh. Atau my apalah namanya, atau my portfolio bisa juga, terserah namain apa. Di save After Effects-nya. Kalau udah di save tinggal buka Premiere. Di Premiere ini diimport satu-satu. Misalnya saya mau import dulu ya, my portfolio tadi namanya, import scene 1 saya import. Scene 1 import. Oke. Projectnya tadi my portfolio, scene 2 sekarang. Import. Scene 2 import. Oke, tinggal scene yang terakhir itu scene 3. Scene 3. Ingat ya, yang ada namanya itu di scene terakhir. Nah, ada 3. 1, 2, 3.
Nah, sebelum buat sebenarnya harus disamain dulu ukurannya. Kalau saya ini ukurannya beda-beda nih. Salah nih ya. Ini ukurannya kotak begini, yang ini agak memanjang sedikit, yang ini HD jadinya nggak sama. Jadi kalau sebelum bikin scene-scene ini, ukurannya disamain dulu semua ya. Ini kan contoh cuma. Oke, sekarang scene 1 saya import ke sini. Scene 2 taruh di sebelahnya. Scene 3 taruh di sebelahnya lagi. Ini punya 3. Ada 3 scene. Yang pertama ini yang burung, yang kedua, nah ini kan karena scale-nya nggak sama, jadinya begini nih, saya bisa scale up dulu. Ini terakhir, nah ini juga nggak sama, masih dikecilin. Tuh, ya ingat ya, jangan disamain dulu ukurannya, jangan kayak gini, ini nggak sama. Ini taruh di depan, cursor apa, time slidernya dipentokin ke depan, terus klik I atau I, klik in, ya, terus taruh time slidernya di belakang, di ending clip, klik O, out. Tadi kan in point, sekarang out point. O. Jadi depan I, belakang O. Depan in, belakang out. Nah, kalau kita mau lihat previewnya begini, nggak kuat dia. Dia minta di render. Jadi, kalau udah seperti ini, di timelinenya ini, klik enter. Dia akan render preview. Nih, sini dia render preview. Jadi project yang tadi kita buat itu sama dia dibuatkan dulu movie-nya, cuma disimpannya di RAM. Tidak berbentuk file, tapi disimpan di RAM. Jadi kalau misalnya di play bisa smooth, bukan project yang di play, tapi hasil renderan. Tapi ini baru render preview. Ya, jadi klik dulu di timeline-nya, terus klik enter. Dia akan rendering seperti ini. Ditunggu dulu. Di sini estimated time left-nya 2 menit katanya. Kita tunggu dulu ya. Sekali lagi, foto yang dipakai foto hasil karya sendiri. Yang dibikin Parallax juga foto hasil karya sendiri. Yang kolase yang di belakang juga foto hasil karya sendiri, tuh di belakang-belakangnya. Bikin layoutnya yang bagus di Photoshop. Terus dibikin layering biar bisa dibikin pergerakan parallax seperti yang kita bikin buat lasal itu. Naik jadi 3 menit. Sebentar. Karena ini, kalau saya kan nggak bisa nyempetin ya, karena real time. Kalau kalian kan nontonnya berarti kan nonton video YouTube-nya. Di skip aja biar cepat. Kalau nungguin kan lama nih. Di skip sedikit-sedikit itu aja biar langsung ke belakang. Kalau saya harus nungguin karena ini real time, bukan video playback. Oh, yang kedua cepat. Yang ketiga agak lama. Ingat sekali lagi, yang setiap scene durasi 5 second atau 125 frame. Jadi project frame rate yang digunakan itu 25 frame per second. Nah, foto, ingat ya, foto nanti dicek dulu size-nya di Photoshop. Kalau misalnya fotonya size-nya 3000 kali berapa, itu berarti kan 4K. Di resize dulu. Dijadiin minimal maksimal itu Full HD. Full HD itu 1920 kali 1080. Jangan pakai file yang 4K atau 2K yang ke atas. Karena nanti akan berat renderingnya. Ini aja saya pakai HD tapi bukan yang full, 1280 kali 10 kali 720. Lumayan berat kan?
Apalagi pakai yang 4K nanti lebih berat lagi. Jadi di Photoshop di resize. Kalau misalnya dia 4K kecilin jadi Full HD lah maksimal. Kalau nggak usah Full HD ya HD 720. Tapi bagusan Full HD ya 1920 kali 1080. Ingat 1920 kali 1080. Dia ada presetnya kok di Photoshop ada, di After Effects ada, di Premiere ada. Ya, size-nya cari yang Full HD 1920 kali 1080 dengan frame rate 25 frame per second. 25 frame per second frame rate-nya. Durasi masing-masing dari scene itu ada 125 frame atau 5 second. Jadi, karena dia ada 3 totalnya nanti hasil ekspor dari final project-nya adalah 15 detik, 15 second. Karena 5 second ada 3 scene dan masing-masing 5 second kali 3 berarti 15 second. Kalau frame-nya itu berarti 125 tambah 125 tambah 125 itu 375. Masih rendering. Ini yang bikin berat itu project yang scene 3 itu yang kita gunakan depth of field. Depth of field itu kan berarti kan ada blurnya. Blur dan glowing itu biasanya berat untuk rendering. Sebentar ya, masih rendering preview. Kayak gini After Effects-nya udah nggak kepake, di close aja quit biar Premiere-nya bisa make RAM-nya lebih maksimal. Kalau tadi kan pakai 2 software, ada Premiere ada After Effects. After Effects-nya saya close dulu biar memorinya lebih ke Premiere kepakainya, dan mudah-mudahan lebih cepat rendernya. Masih 1 menit 45 second. Kalau kalian nontonnya udah di YouTube, berarti bisa di skip 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 aja. Time slidernya majuin dikit-dikit. Kalau saya karena saya kan lagi nge-record, jadi saya nggak bisa nyepetin. Renderingnya berarti real time.
Lama ya. Ya ingat, kan saya ingetin sekali lagi nih, videonya bisa di skip skip sedikit-sedikit aja biar langsung ke belakang. Gak usah nungguin kayak saya gini. Kalau saya nungguin karena memang ini real time. Kalau video YouTube kan bisa di skip. Ini jadi cepet di belakang. Oke, berarti udah. Ya, lama lagi. Oke, jadi seperti ini. Tuh, burungnya bergerak. Udah kecil, lompat. Terakhirnya yang kolase foto-foto, terus nama terakhirnya. Itu ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah di render preview, tinggal di export. File, export, media. Pilih yang H264, format H264. Ini match source aja. Kasih output name-nya, tinggal dikasih nama. Misalnya saya mau kasih nama di sini. Buat contoh aja ya. Henry. Belakangnya final intro 2D.
seperti itu. Terus di save, udah nggak ada apa lagi yang dirubah. Export. Karena dia udah encoding, dia nggak akan encoding lagi. Oh, 10 menit lama ya. Ya jadi gitu. Jadi hasilnya nanti kan sama seperti yang di preview tadi. Nah, MP4-nya ini ada Design Henry Final Intro 2D MP4 itu yang di eh, submit ke saya. Oke. Eh, itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan bikin apa, bisa langsung nanya ke saya. Oke. Selamat mengerjakan tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya. Sebelum tanggal 20 itu kan mesti dikumpul tanggal 20 Agustus. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan ada apa, silakan tanya langsung ke saya.